Halo sahabat Bank Sinarmas, welcome to FLB Talks, corner buat kamu yang ingin mengubah cara pandang tentang keuangan. Di sini, kita akan berbagi inspirasi dan tips praktis untuk mencapai finansial lebih baik, yang bisa kamu dengerin di mana saja, kapan saja. Kita akan menyambut 36 tahun Bank Sinarmas, mendampingi nasabah kita mengambil langkah kecil menuju kemerdekaan finansial. Topik yang akan kita bahas adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, kartu kredit. Kartu kredit itu bisa menjadi alat bantu, bisa juga menjadi beban. Tapi, semua tergantung bagaimana kita mengelolanya. Saya Arnold Budiono, Credit Card Business Development and Partnership Head. Dan hari ini, saya akan berbagi tips sederhana tentang bagaimana kita dapat mengambil langkah-langkah kecil untuk mengelola kartu kredit secara bijak. Sehingga kita bisa menapaki jalan menuju kehidupan finansial yang lebih baik. Semakin banyak orang di Indonesia punya akses ke kartu kredit dan cicilan online. Sayangnya, tidak semua tahu cara menggunakannya secara bijak. Penggunaannya memang terus semakin meningkat, terutama di kota-kota besar. Tetapi, banyak yang terjebak hanya membayar tagihan minimum setiap bulan, sehingga bunganya menumpuk dan utang semakin besar. Data terbaru menunjukkan kredit konsumen termasuk kartu kredit tumbuh sekitar 10,3% year on year, dengan total kredit mencapai hampir 8.000 triliun rupiah per Februari 2025. Sementara itu, utang buy now pay later sudah tembus 1,8 miliar US dollar dan rasio pembiayaan bermasalah naik dari 2,99% ke 3,4% hanya dalam sebulan terakhir. Di luar negeri seperti Amerika, masalah ini juga besar. Utang kartu kredit masyarakat naik tajam. Jadi, bukan hanya masalah di kita, tapi juga masalah global. Kalau kartu kredit tidak dikelola dengan benar, dampaknya bisa luas. Misalnya, ketika kita terlambat membayar tagihan, akan langsung dikenakan denda dan bunga yang terus diakumulasikan. Selain itu, pemakaian yang berlebihan akan dikenakan denda over limit dan lain sebagainya. Kalau ini terjadi berulang, jumlah tagihan bisa membengkak jauh melebihi pengeluaran awal. Selain itu, riwayat pembayaran yang buruk akan menurunkan skor kredit kita. Sehingga, di masa depan akan sulit mengajukan pinjaman atau cicilan lainnya. Beban utang yang menumpuk juga bisa menimbulkan stres, mengganggu rencana keuangan, bahkan membuat kita terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang. Ada seorang profesional muda di Jakarta yang menggunakan kartu kredit sesuka hati, seolah-olah itu uang gratis. Ia memegang beberapa kartu sekaligus, dipakai untuk gaya hidup boros, gonta-ganti ponsel, makan di restoran mewah, bahkan membiayai pernikahannya. Semua utang itu ia sembunyikan dari pasangannya, hingga akhirnya rahasia tersebut terbongkar dan memicu krisis rumah tangga yang nyaris menghancurkan pernikahan. Tekanan finansial dan emosional dari situasi seperti ini bukan hanya menguras kantong, tapi juga menunda rencana hidup, meretakan hubungan, dan membuat setiap bulan terasa seperti berlari mengejar sesuatu yang tidak pernah terkejar. Ada beberapa langkah sederhana untuk menghindari jebakan kartu kredit. Pertama, selalu cek tagihan dan pahami bunganya. Jangan sampai kaget dengan biaya yang diam-diam menumpuk. Kedua, bayarlah lebih dari cicilan minimum supaya utang cepat berkurang. Ketiga, gunakan kartu hanya untuk kebutuhan yang benar-benar penting dan pastikan dilunasi sebelum jatuh tempo. Selain itu, tetapkan limit pribadi di bawah limit bank. Misalnya, maksimal 30% dari gaji. Pisahkan kartu untuk kebutuhan rutin dan darurat supaya pengeluaran lebih terkontrol. Terakhir, manfaatkan kartu untuk menghemat kebutuhan penting, bukan untuk membiayai gaya hidup. Kuncinya adalah memilih kartu yang fit dengan kebutuhan, bukan sekedar karena limitnya besar atau banyak promonya. Pahami dulu jenis dan manfaat kartu tersebut, lalu sesuaikan dengan pola belanja kita. Pilih kartu yang memberikan keuntungan untuk kebutuhan yang memang rutin kita bayar, sehingga benar-benar bermanfaat. Yang gak kalah penting, pantau terus limitnya agar tetap dalam batas aman. Dan pastikan tagihan selalu dibayar sesuai kemampuan gaji bulanan. Dengan begitu, kartu kredit tetap menjadi alat bantu bukan sumber masalah. Nah, Bank Sinarmas punya kartu kredit yang cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari dining, belanja harian, traveling, hingga gaya hidup.
Dan dalam rangka HUT ke-36 Bank Sinarmas, sedang ada promo spesial yang sayang untuk dilewatkan. Diskon hingga 36% di berbagai merchant terpilih, tapi ingat, promo ini akan lebih maksimal jika kamu bijak dalam menggunakan kartu. Fokus dalam kebutuhan, bukan keinginan ya. Merasa konten ini bermanfaat? Jangan lupa bagikan konten finansial lebih baik ini ke teman atau keluargamu, agar mereka bisa mulai mengatur keuangan dengan bijak. See you on our next insightful content from us.